Halo, kembali bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton yang berjudul Stuber yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Film ini menceritakan sebuah misi perangkapan mafia dan gangster yang paling sulit dihadapi dan sangat ahli dalam bela diri. Mafia tersebut juga sudah lama menjadi buronan para polisi. Salah satu aktor yang berperan di film ini adalah aktor asal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Iko Uwais. Penasaran dengan filmnya? Yuk tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin lebih semangat lagi untuk menghibur teman-teman sekalian. Baiklah, film diawali dengan memperlihatkan dua orang detektif yang tengah mencari seorang buronan bernama Tejo. Mereka berdua adalah Morris dan juga Victor alias Vic. Di tengah pencarian tersebut, mereka disambut tembakan pada saat akan keluar dari lift. Untung saja mereka berhasil menghindari tembakan tersebut. Lalu Vic langsung mengejar salah satu anak buah Tejo yang menembaki mereka. Sementara itu Vic begitu kewalahan menghadapi Tejo. Hal itu karena penglihatan Vic yang rabun. Untung saja Morris yang sudah berhasil melumpuhkan anak buah Tejo segera membantu Vic. Sedangkan Tejo pergi melarikan diri ke tengah kerumunan para supporter. Kemudian Morris berhasil menemukan Tejo. Lalu dia menodongkan senjata ke arah Tejo. Namun dengan kemampuan bela dirinya, Tejo pun berhasil membalikkan keadaan dan langsung menembak Morris. Vic yang tahu hal tersebut bergegas mendatanginya. Sayangnya, Morris harus gugur dalam misinya tersebut. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Kita diperkenalkan dengan seorang driver Gojek yang bernama Stu Prasad. Selain sebagai driver Gojek, Stu juga bekerja di sebuah toko. Sementara itu Vic yang berada di mejanya sedang mencari petunjuk keberadaan Tejo. Lalu tak lama kemudian dia didatangi atasannya. Di saat atasan Vic melihat poster Tejo, Vic mengatakan bahwa Tejo saat ini masih menjalankan transaksi narkobanya di Los Angeles. Dia bertekad akan segera menangkap Tejo. Namun atasannya mengatakan bahwa kasus Tejo kini bukan lagi tanggung jawabnya karena federal mengambil alih kasus tersebut. Atasannya meminta Vic untuk bersantai saja bersama putrinya dan menikmati gajinya. Keesokan harinya, Vic menjalani operasi plastik pada matanya. Kemudian dokter mengatakan kepada Vic bahwa dia akan kehilangan penglihatannya untuk beberapa saat. Vic juga diberikan kacamata khusus untuk membantu penglihatannya. Seusai operasi, Vic mengajak putrinya yang bernama Nicole ke restoran Cina. Terlihat Nicole kurang menikmati makanan di sana. Kemudian Nicole mengatakan bahwa dia akan tinggal bersama dengan ibunya. Nicole juga meminta Vic untuk mendatangi pameran Nicole. Tentu saja Vic menyetujuinya. Sesampainya di rumah, Vic yang santai tiba-tiba mendapat telepon dari Leon. Leon memberitahunya jika Tejo akan melakukan transaksi lagi pada malam hari. Leon meminta Vic menemuinya di Koreaton. Di saat yang sama, Stu mengantarkan penumpangnya. Namun di tengah perjalanannya, dia hampir tertabrak mobil yang dikendarai Vic. Untung saja Stu masih sempat menghindar. Namun hal tersebut membuat penumpangnya harus terbentur dengan kaca mobilnya, sehingga membuatnya menerima rating bintang 1 lagi. Sementara Vic yang kesulitan berkendara menuju ke tempat perbaikan jalan. Dia sempat diingatkan oleh petugas, namun Vic tak menghiraukan dan terus melaju hingga akhirnya mobilnya masuk ke dalam lubang jalan. Terpaksa pada saat itu Vic pesan Uber Stu agar ia bisa segera pergi. Hingga akhirnya tibalah mereka di Koreaton. Namun setibanya di sana Vic sudah terlambat karena Leon telah dihabisi. Tak lama kemudian Vic kembali menaiki mobil Stu. Lalu Vic menelpon seseorang yang bernama Amber Titis dari daftar panggilan terakhir Leon. Vic berpura-pura sebagai Leon untuk mencari petunjuk. Dan aktingnya justru membuat Stu merasa kebingungan. Setelah mendapat petunjuk keberadaan Amber, Vic meminta Stu mengantarkan ke Sizzle Room. The little cold stars. Come on. Kim? Oh, that looks good. What is that? Chicken? Singkat cerita mereka pun sampai di Sizzle Room dan bertemu dengan Amber di sana. Vic menginterogasinya agar memberitahukan keberadaan Tejo. Namun Amber hanya memberitahu Vic teman satu sel Tejo yang bernama Amo Cortez
yang saat ini berada di alam mitos 13. Alma was a cellmate. I overheard them talking. That's Becca's ringtone. You need a good background. So this Becca chick says jump. You say how high. Singkat ceritanya, Stu dan juga Vic pun sampai di Long Beach karena pada saat itu Amber memberitahukan tempatnya. Lalu Vic meminta Stu untuk menunggunya. Namun sebelum dia pergi, Vic langsung mengambil kunci Stu lagi agar Stu tidak bisa meninggalkannya. Kemudian Vic langsung masuk paksa ke kediaman Amo Cortez. Sesampainya di dalam, Vic langsung mencurigai dengan anjing yang terlihat seperti sedang kesakitan. Tak lama kemudian anjing itu memuntahkan sesuatu yang ternyata adalah obat terlarang yang sengaja disembunyikan di dalam perut anjing. Karena merasa takut, salah satu di antara mereka mencoba kabur dari Vic, namun Vic langsung memukulnya. Kemudian Vic menanyakan keberadaan Amo Cortez kepada mereka. Mereka yang ketakutan pun langsung menunjuk salah satu dari mereka. Kemudian Vic langsung membawa Cortez dan juga menahannya di mobil Stu. Vic juga memberitahu Stu senjata untuk berjaga-jaga jika Cortez mencoba melarikan diri. Setelah itu Vic kembali masuk ke dalam untuk membawa anjing untuk diperiksa. Setelah Vic pergi, Cortez menyadari bahwa yang bersama Vic hanyalah seorang driver Uber. Namun Stu langsung mengaku bahwa dia adalah seorang polisi yang menyamar. Dan karena tampang Stu kurang meyakinkan, Cortez pun melancarkan aksinya dengan memecahkan kaca mobil dan mencoba melarikan diri. You're gonna go to jail! I'll fucking book you, man! Why are you laughing? Stop that! I think they call me Wolf. Yeah, When? tonight. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di rumah sakit yang ternyata rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit hewan. I'm gonna stay off that leg for a while. All right, I'm coming. It's heroin to kids. Now sit down. Tak lama kemudian, Cortez tersadar dari pingsannya. Lalu Vic langsung menginterogasinya agar memberitahu lokasi transaksi Tejo. Akan tetapi Cortez tidak mau memberitahunya. Akhirnya Vic pun memutuskan memaksa Cortez dengan cara kekerasan. Akan tetapi hanya beberapa saat, Stu langsung menghentikannya karena tahu jika cara tersebut tidak akan pernah berhasil. Stu langsung menginterogasi Cortez dengan caranya sendiri, yaitu dia akan membuat postingan di Twitter di akun Amo Cortez yang bisa membuat Cortez malu seumur hidupnya. Dan benar saja, seketika itu Cortez langsung memberitahu kapan dan di mana lokasi transaksi Tejo, yaitu di tempat rongsokan jam 1 malam. Setelah berhasil membantu Vic, Stu memutuskan untuk fokus ke BK. You have to use brute force. You can use your brain sometimes. Yeah. Send. Namun pada saat Stu di dalam mobil, tiba-tiba terdapat 2 mobil yang mendatangi tempat tersebut dan langsung menyandra Stu. Mengetahui Stu dijadikan sandera, Vic juga menyandra Cortez. Dia meminta pertukaran sandera. Namun di tengah-tengah negosiasinya, tiba-tiba Stu pingsan karena penjahat itu sudah tak memiliki sandera. Mereka memutuskan untuk menembak Vic. Untung saja Vic berhasil selamat karena menjadikan tubuh Cortez sebagai tameng. Oh my God! I'm gonna die. I'm gonna die. Setelah aman, Vic segera mengambil handphone musuhnya. Dia meminta Stu untuk mengirimkan pesan ke Tejo untuk memberitahukan bahwa Vic sudah mati. Namun siapa yang menyangka nomor yang terdaftar di handphone penjahat tersebut adalah atasan Vic yang saat ini sedang mendatangi pameran Nicole. Pada saat Stu akan meninggalkan Vic, Vic mengancam bahwa Stu sudah terlibat dalam kasus tersebut, sehingga mau tidak mau, Stu harus membantunya menyelesaikan kasus tersebut. Stu pun marah karena Vic, dia harus terlibat dalam masalah besar dan tidak bisa menikmati kebersamaan dengan BK. Namun Vic memintanya agar segera menyelesaikannya supaya Stu bisa bersama dengan BK sepuasnya. Lalu Vic meminta Stu mengantarkan ke tempat pameran Nicole untuk memastikan keadaannya. I had to drop a deuce. Full of people following their passion. We need more people to settle. Setelah itu Vic dan Stu pergi ke rumah Vic untuk mengambil senjata. Akan tetapi peluru Vic hanya tersisa 6 saja. Sementara dia membutuhkan banyak amunisi. Lalu Stu memberitahu Vic untuk pergi ke sebuah tempat yaitu outside of the box.
No. You didn't freak me out. I'm definitely. You spend more time obsessing over your dead partner. Barbecue later. You have no friends. You're gonna get me fucked. Di tengah perjalanannya, Vic menelpon atasannya yang saat ini mendatangi dokter hewan kenalan Vic. Vic memberitahu atasannya bahwa dia saat ini sudah mengetahui kapan dan di mana Tejo melakukan transaksi narcoboy. Kemudian Vic meminta atasannya untuk mengirimkan bantuan pasukan federal. Namun hal tak terduga pun telah terjadi. Tiba-tiba atasannya membunuh dokter hewan kenalan Vic. Sementara itu, Vic dan Stu yang tiba di sana langsung memantau Tejo yang akan melakukan transaksi. Kemudian Vic meminta Stu untuk segera meninggalkan tempat tersebut karena setelah ini akan terjadi peristiwa yang mungkin akan membahayakan diri Stu. That will make you fall in love with me. Okay. Oh. And something would click. What the Dan seperti yang dikhawatirkan oleh Stu, pada saat Vic mengintai Tejo yang akan melakukan transaksi, tiba-tiba dia didatangi atasannya seorang diri. Vic menanyakan kenapa hanya dia yang datang dan bukanlah pasukan SWAT. Dan tanpa disangka, atasannya langsung menodongkan senjata dan meminta Vic untuk menjatuhkan senjatanya. Tak hanya itu, atasannya juga menceritakan kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Leon. Ternyata Tejo dan atasannya sengaja memberitahukan lokasi transaksi kepada Leon, lalu meminta Leon untuk menghubungi Vic. Namun pada saat Leon akan memberitahukan lokasi transaksinya, Tejo langsung membunuhnya. It's hard up our ass. And you tipped off Tejo. Guy that could have cashed in too. Sweet. Setelah menceritakan semuanya, atasannya langsung menembak Vic. Dan pada saat atasannya akan membunuhnya, tiba-tiba saja Stu datang untuk menolongnya. Di tengah aksi kejar-kejarannya dengan anak buah Tejo, Stu melempar salah satu tangki gas ke salah satu sopir anak buah Tejo dan seketika langsung membuatnya meledak. Shoot it or blow up their car. This isn't freaking Jaws! Exactly, just like. Di sisi lain, Nicole yang ingin tahu keberadaan ayahnya mencoba masuk ke akun ayahnya. Dia melacak keberadaan ayahnya melalui aplikasi Uber yang ternyata masih berada dalam perjalanan. Hal tersebut membuat Nicole curiga dan memutuskan untuk mengikutinya. Diperlihatkan Tejo bersama dengan Vic sedang melakukan perkelahian. Lalu Stu yang melihat botol saus langsung melemparkan ke wajah Tejo. Vic langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Tejo. Setelah berhasil mendapatkan pistol Tejo, Stu meminta Vic dan Tejo untuk berhenti dengan melepaskan tembakan peringatan. Namun sayang, Tejo dan juga Vic tidak mau berhenti. Hingga pada akhirnya Vic harus dalam keadaan dikunci oleh Tejo. Tak lama kemudian Nicole datang dan menodongkan senjata ke Tejo. Namun Tejo langsung menyandra Vic dan dijadikan tamengnya. Lalu Tejo sedikit demi sedikit mendekati Nicole dan langsung merebut pistol Nicole. Kemudian Tejo memberitahu Vic bahwa dia akan merebut apapun yang dimiliki oleh Vic. Untung saja Stu langsung melindunginya dengan tubuhnya. Kemudian Vic memanfaatkan hal tersebut untuk mencekik Tejo dan juga menguncinya. Tak lama kemudian polisi datang ke tempat tersebut untuk menangkap Tejo serta memberi pertolongan kepada Vic dan juga Stu. Lalu tiba-tiba mobil Stu meledak. Stu pun protes karena itu mobil pinjamannya. Like I've been up all night. We'll both be back. Di rumah sakit, Vic yang dirawat didatangi polisi yang mengembalikan handphonenya. Tiba-tiba Vic terkejut karena melihat tagihan Ubernya yang lebih dari $5.000. Meskipun begitu, Vic memberikan rating bintang 5 kepada Stu karena telah membantunya serta menyelamatkan putrinya. Stu pun yang baru kali ini mendapatkan bintang 5 juga mengucapkan terima kasih kepada Vic. Given the circumstances, I feel that's very just. Let's be. Di akhir film, Vic dan anjing yang ditolongnya mendatangi rumah ibu Nicole. Di sana Vic begitu terkejut karena Stu juga berada di sana dan sudah berpacaran dengan putrinya.
lalu film pun telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan support di channel Sulaiman LS. Jangan lupa tetap dukung terus channel ini agar Mimin lebih semangat lagi untuk menghibur teman-teman. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye bye.